Saya tidak ingin membahas tentang AFF dengan segala fitnahannya. Tadinya dikatakan piala yang tidak penting, tapi kemudian akhirnya juga menjadi berita yang sangat menakutkan di media sosial ya teman-teman, liar dan hampir tidak terkontrol. Bagaimana kemudian caci maki begitu, kemarahan-kemarahan yang ditujukan kepada federasi, kepada Sintayong itu sangat-sangat luar biasa. Jadi jangan lagi ada isu-isu tentang STY harus out, federasi harus memecat STY dan lain sebagainya. Ini bukan momen yang pas untuk membicarakan itu. Nanti siapa yang tidak suka, siapa yang tidak setuju dengan STY tetap berada di Indonesia, mari silahkan berdiskusi. Lalu kemudian siapa teman-teman yang suka atau masih menganggap bahwa STY masih layak untuk bertahan di timnas Indonesia karena berbagai rekor yang sudah ditorehkan begitu, ya silahkan kita beradu pandangan, beradu argumentasi di sini. Jadi mungkin Anda bertanya, bagaimana dengan channel ini? Channel ini sama sekali teman-teman tidak dibayar untuk membela STY. Kami bukan buzzer. Kami adalah pecinta timnas Indonesia sejati yang justru pengamat begitu, yang juga merangkap sebagai netizen, konon katanya begitu, justru memperlihatkan sikap-sikap yang tidak mendidik begitu. Anda boleh mengkritik atau berargumentasi apa saja, itu silakan, sah-sah saja. Karena di bagian tertentu, karena di bagian yang lain nanti tentu ada juga mereka-mereka yang tidak sependapat dengan Anda. Silakan saja, tidak ada masalah. Yang bermasalah itu ketika Anda mengeluarkan kata-kata kasar di situ. Ditonton dari semua seluruh penjuru. Sekali lagi teman-teman netizen, teman-teman pengamat, siapapun itu, saya tidak menyebut nama di sini, sama sekali tidak pernah menyebut nama di sini. Tolong hentikan kalimat-kalimat kotor seperti ucapkan kata-kata yang tidak pantas di media sosial. Itu adalah pantangan buat kami sebagai orang terdidik, karena orang-orang tua kami, orang-orang tersayang kami tidak pernah mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini. Ini adalah konten kedua saya setelah tahun 2025 teman-teman. Nah, kali ini kita kembali akan membahas sedikit tentang persiapan timnas Indonesia untuk mengarungi kualifikasi Piala Dunia di round 3 yang sebentar lagi nanti di bulan Maret kita akan berkunjung ke Australia begitu teman. Ini adalah pertandingan menentukan, boleh dikatakan seperti itu. Sebetulnya pertandingan Indonesia semua menentukan teman-teman ya. Memang kita semua berharap nanti di pertandingan apapun itu, baik itu melawan Jepang, Australia, lebih-lebih ketika melawan Cina dan Bahrain, itu adalah pertandingan yang sangat-sangat menguras tenaga, yang tidak boleh kita remehkan gitu kan. Syukur-syukur kita melawan Jepang, keberuntungan dapat berpihak kepada kita sehingga kita sedikit bisa mendapatkan poin, meskipun poinnya 1 misalnya seperti itu, tidak apa-apa. Berikutnya juga ketika melawan Australia, kita di kandang Australia, tentu juga ini adalah pertandingan yang sangat sulit. Nah, karena itu kita tidak muluk-muluk teman-teman ya. Kita hanya berharap Indonesia mampu juga meraih poin 1 saja begitu. Dan tentu ini adalah harapan besar untuk semua pecinta timnas Indonesia. Lupakan kekalahan AFF kita yang gagal untuk masuk ke semifinal. Tentu ini sangat menarik dan kita semua pasti juga akan mengikuti pertandingan ini, meskipun itu juga tidak terlalu penting buat kita karena kita timnas Indonesia sudah gagal gitu. Tapi saya tidak ingin membahas tentang AFF dengan segala fitnahannya. Tadinya dikatakan piala yang tidak penting, tapi kemudian akhirnya juga menjadi berita yang sangat menakutkan di media sosial ya teman-teman, liar dan hampir tidak terkontrol. Bagaimana kemudian caci maki begitu, kemarahan-kemarahan yang ditujukan kepada federasi, kepada Sintayong, itu sangat-sangat luar biasa.
begitu teman-teman. Jadi saya berharap mari influencer, mari netizen plus 62, kemudian kita harus bersatu, melupakan kekalahan-kekalahan kita atau penampilan-penampilan buruk kita di AFF kemarin, begitu. Lalu kemudian ada juga center isu ya, pergantian atau STY out begitu. Nah, teman-teman mari kita lupakan itu semua. Saatnya kita mesti harus menatap kualifikasi Piala Dunia di round 3 ini. Jadi jangan lagi ada isu-isu tentang STY harus out, federasi harus memecat STY dan lain sebagainya. Ini bukan momen yang pas untuk membicarakan itu. Nanti teman-teman, ketika timnas Indonesia setelah gagal masuk ke Piala Dunia, itu baru nanti kita akan coba untuk mengevaluasi semua, baru kemudian nanti siapa yang tidak suka, siapa yang tidak setuju dengan STY tetap berada di Indonesia, mari silakan berdiskusi. Lalu kemudian siapa teman-teman yang suka atau masih menganggap bahwa STY masih layak untuk bertahan di timnas Indonesia karena berbagai rekor yang sudah ditorehkan begitu, ya silahkan kita beradu pandangan, beradu argumentasi di sini, di media sosial ini teman-teman. Sekarang saya berharap teman-teman semuanya harus menahan diri untuk berpolemik, untuk terus menggoyang, menggoreng Sintayong supaya kemudian out. Sama sekali momennya tidak pas teman-teman. Kritik terhadap Sintayong itu tentu kita semua pecinta timnas Indonesia boleh-boleh saja kita mengkritik kaitannya dengan strategi atau taktikal yang tidak berjalan, yang tidak bagus, silakan. Tapi jangan sekali-kali kita melakukan fitnah, kemudian maki-maki secara pribadi, apalagi katakanlah mungkin rasis dan sebagainya begitu. Kita semua berharap itu tidak terjadi teman-teman ya. Kita boleh ya beradu pandangan di sini, boleh beradu argumentasi di sini, silakan. Yang tidak STY silakan, yang tidak yang suka STY silakan. Jadi mungkin Anda bertanya, bagaimana dengan channel ini? Channel ini sama sekali teman-teman tidak dibayar untuk membela STY. Kami bukan buzzer. Kami adalah pecinta timnas Indonesia sejati yang dimana saat ini memang kami memiliki platform YouTube untuk sebetulnya menginformasikan, mengedukasi kepada teman-teman netizen plus 62 yang kita tahu juga banyak bocil-bocilnya ya. Banyak teman-teman atau penonton timnas Indonesia juga yang masih usia di bawah umur. Nah, saya selalu mengatakan di konten saya bahwasanya netizen ini itulah yang maki-maki dan sebagainya itu adalah mereka-mereka memang yang yang masih di bawah umur, kontrol emosinya kurang bagus. Tapi kadang-kadang saya merasa curiga gitu teman-teman. Kadang-kadang saya merasa bahwa mungkinkah netizen itu yang maki-maki begitu, yang berkata kotor di media sosial itu adalah mereka-mereka yang masih muda gitu. Karena contohnya saja ya, di konten saya, kalau misalnya ada netizen yang tidak sependapat, justru foto profilnya itu mereka sudah dewasa begitu loh. Tapi mereka masih berkata-kata yang kurang bagus, melontarkan kalimat-kalimat yang kurang pas begitu ya. Jadi saya juga kadang merasa heran. Tapi saya tetap berpikir positif bahwa teman-teman yang suka maki-maki ini adalah mereka-mereka memang yang masih bocil-bocil begitu. Nah, kemudian yang justru paling menyedihkan begitu, paling menjadikan ya mengecewakan, marah, ya bercampur aduk teman-teman ya, karena justru pengamat begitu yang juga merangkap sebagai netizen, konon katanya begitu, justru memperlihatkan sikap-sikap yang tidak mendidik begitu di media sosial. Jadi saya sih berharap ya teman-teman public figure begitu siapapun itu di sana gitu, saya tidak akan menyebut nama,
entah itu kalian sebagai pengamat, entah itu kalian sebagai public figure, entah itu kalian menyebut diri Anda sebagai netizen. Silakan, kalau misalnya Anda menonton secara live seperti itu, silakan aja. Anda boleh mengkritik atau berargumentasi apa saja, itu silakan, sah-sah saja. Karena di bagian tertentu, karena di bagian yang lain nanti tentu ada juga mereka-mereka yang tidak sependapat dengan Anda. Silakan saja, tidak ada masalah. Yang bermasalah itu ketika Anda mengeluarkan kata-kata kasar di situ. Ditonton dari semua seluruh penjuru Nusantara ini, ditonton kalimat-kalimat Anda itu ditonton. Nah, kalau misalnya Anda sebagai public figure yang diikuti kemudian menjadi apa namanya ya, menjadi idola daripada orang-orang tertentu, lalu kemudian mengikuti Anda, apa jadinya gitu loh. Apa jadinya kita ini kalau misalnya dunia media sosial kita itu apa, dipenuhi kata-kata seperti itu dengan maki-makian, dengan caci-cacian. Sama sekali tidak mendidik, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman sekali lagi, teman-teman netizen, teman-teman pengamat, siapapun itu, saya tidak menyebut nama di sini, sama sekali tidak pernah menyebut nama di sini. Tolong hentikan kalimat-kalimat kotor seperti itu. Meskipun di dalam kesempatan yang berbeda, mungkin setelah Anda melakukan itu, jejak digitalnya juga pasti ada gitu, lalu kemudian Anda meminta maaf. Itu juga bukanlah pembelajar yang baik. Meskipun di sisi lain, ya bolehlah kalian minta maaf. Namanya orang hilap kan begitu. Tapi ya diupayakan, janganlah ya kan, sebelum Anda melontarkan kalimat-kalimat kotor itu, ya janganlah, dipikirlah 2 kali meskipun Anda minta maaf gitu. Karena yang sudah terlontar itu tidak akan pernah bisa dicabut. Jadi hentikanlah. Ya, nggak bagus, sama sekali tidak mendidik ya. Nah, channel ini selalu teman-teman ya, boleh Anda cek, boleh Anda lihat begitu. Kami di sini tidak pernah caci maki. Kami tidak pernah 1-2 kali pun berkata kotor. Sedikit pun tidak pernah begitu. Mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di media sosial itu adalah pantangan buat kami sebagai orang terdidik. Karena orang-orang tua kami, orang-orang tersayang kami tidak pernah mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Maka itu kami katakan bahwa kotor, kata-kata kotor, kalimat kotor itu sama sekali tidak akan pernah mampir di channel ini. Maka itu pula teman-teman, saya katakan dengan tegas bahwasanya kami di sini datang untuk mengedukasi begitu ya. Tapi juga kami di sini juga untuk mengcounter attack semua pandangan-pandangan yang tidak sepaham ya dengan pikiran kami, menurut kami seperti itu, tapi juga mengcounter kalimat-kalimat atau mengingatkan siapapun di luar sana atau sahabat-sahabatku di luar sana itu yang mencoba untuk meruncingkan situasi atau merunyamkan situasi. Sebetulnya saya tidak ingin membahas lagi tentang kegagalan kita di Piala AFF ini teman-teman ya, karena itu sudah lewat. Tapi dampak-dampak itu terlihat sekali di media sosial, bagaimana banyak sekali bermunculan kebencian-kebencian terhadap STY dan sebagainya. Padahal federasi sendiri nggak ada masalah dengan STY. Dia santai-santai aja gitu. Bahkan juga ada yang meminta begitu, ya salah satu idola saya juga di media sosial begitu, saya tidak perlu menyebut namanya, di dalam sebuah podcastnya begitu, padahal podcastnya itu menjadi inspirasi buat saya gitu kan ya. Kadang-kadang bagian-bagian tertentu materinya juga saya ambil gitu untuk saya jadikan bahan untuk di channel saya, justru juga meminta begitu kepada langsung begitu, mengatakan langsung kepada Erick Thohir bahwasanya duduklah bersama STY begitu, berfotolah bersama dengan STY supaya halayak ini bisa tenang begitu, supaya halayak ini bisa melihat bahwa STY dan federasi dalam hal ini Erick Thohir itu tidak pernah ada masalah ya. Jadi saya katakan sekali lagi, STY dan Erick Thohir itu tidak pernah ada masalah. Yang ada masalah itu adalah otak kita, cara pandang kita, cara kita berargumentasi di media sosial. Itulah yang sebetulnya mempermasalah atau memperuncing atau membuat media sosial ini jadi ramai, jadi seolah-olah begitu. Padahal nggak ada masalah. Nggak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah. Saya tegaskan,
tidak ada masalah federasi dengan STY begitu. Soal kegagalan misalnya di Piala AFF, ya STY juga sudah memahami itu, federasi juga memahami itu. Kuncinya adalah kita memang mau regenerasi itu. Saya tidak ingin berpanjang lebar lagi soal ini, teman-teman. Satu lagi yang terakhir barangkali, karena saya tidak ingin panjang, saya hanya ingin sedikit mengingatkan bahwa ada hal-hal yang penting di round 3 kualifikasi Piala Dunia ini kita harus sambut dengan baik. Maka semua netizen, influencer, kemudian harus berkatu, pengamat atau konten kreator, siapapun itu harus bersatu untuk menyambut kualifikasi Piala Dunia round 3 yang kita akan bersama ini nanti melawan Australia. Kenapa saya bilang bersama? Karena kita sebagai penonton, kita sebagai supporter itu adalah pemain ke-12 yang terus juga mengawal, bahkan juga memberikan support atau memberikan efek kejut gitu secara psikologis kepada teman-teman nanti yang akan bertanding begitu. Nah, karena itu yang terakhir saya ingin katakan bahwasanya teman-teman harus tahu bahwasanya STY sudah berusaha untuk membawa Indonesia ini dengan berbagai macam strategi yang sudah dia miliki begitu. Jangan pula kalian menganggap bahwa STY itu tidak punya program, tidak punya strategi, tidak kaya dengan strategi. Ya, STY itu banyak strategi, teman-teman ya. STY itu punya prinsip, tapi tidak bisa kita juga menuntut STY itu supaya harus menerapkan strategi seperti yang ingin kalian mau. Tidak bisa juga, karena STY itu memiliki ciri khas dalam kepemimpinan selama beberapa tahun terakhir ini, maka kita harus hargai itu. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana STY dengan pola permainan yang oportunis, cenderung defensif begitu. Ya, kita harus hargai itu. Nanti kita akan ulas soal itu. Dan kemudian yang terakhir saya juga ingin katakan, mulai dari pelatih Arab Saudi, katakanlah pelatih Graham Arnold, juga semua mengagumi pertahanan timnas Indonesia. Nah, kita saja yang tidak pelatih, katakanlah mungkin kita hanya pengamat online begitu, yang kita hanya bisa ngetik di media sosial, oh itu tidak bagus, itu keluar, kenapa sih kok dari tadi nggak dikeluarin, kenapa sih kok tidak bermain bagus begitu. Nah, kita ini hanya bisa berstrategi ya di media sosial seperti ini. Jadi tepatnya kita ini adalah pelatih yang dibesarkan oleh media sosial begitu. Jadi sama sekali kita tidak punya kualitas dan kapasitas sebetulnya untuk banyak bicara sebetulnya di media sosial terkait dengan taktik yang sudah diterapkan oleh Sintayong. Sintayong itu adalah seorang pelatih yang memiliki identitas sendiri. Nanti akan kita bahas identitas apa soal yang dimiliki oleh Sintayong. Lalu saya katakan sekali lagi, teman-teman, pelatih yang sudah banyak dikorbankan oleh kepemimpinan Sintayong itu memuji pertahanan Sintayong. Ya, di konten saya yang dulu pun juga saya sudah banyak berbicara tentang bagaimana pelatih yang terkenal itu Malaysia, Vietnam, Australia, bahkan Arab Saudi itu menjadi korban keganasan Sintayong. Apakah Sintayong itu memakai pola ball possession atau strategi menyerang? Tidak, teman-teman. Kita tidak bisa paksakan kehendak kita untuk meminta STY untuk terus menyerang terus seperti keinginan kita. Tidak bisa, karena STY sekali lagi punya identitas sendiri dalam hal melatih. Kita tidak bisa paksa. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.